di sini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan ya. Proses persalinan normal itu proses di mana persalinan yang melalui secara alami dari buka 1 sampai 10 hingga bayi lahir. Nah, di proses persalinan ini berlangsung selama 1 sampai 2 jam ya setelah bayi lahir dalam plasenta dipantau di kondisi ibu. Nah, pada persalinan ini ada kala 1, 2, 3, dan 4. Kala 1 yaitu di mana kala pembukaan ya. Kala pembukaan yaitu yang berlangsung selama 6 jam ya, sekitar 6 jam. Kemudian ada kala 2 yaitu kala di mana bayi lahir ya. Bayi lahir itu berlangsung selama 2 jam dan kala tersebut. Kemudian kita masuk ke kala 3 ya. Kala 3 yaitu di mana kala uri, yaitu kala uri itu plasenta, keluarnya plasenta setelah bayi lahir ya. Itu berlangsung selama 5 sampai 15 menit ya jika itu dengan obat, tetapi kalau dengan alami itu selama 1 jam. Kemudian kita masuk ke kala 4. Kala 4 itu adalah kala pengawasan setelah bayi dan plasenta lahir ya, dengan mengecek tanda vital atau kesadaran ibu. Baik, kemudian ada operasi sesar ya. Operasi sesar adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di perut ibu dan bayi untuk mengeluarkan bayi ya. Penyebab terjadinya operasi sesar itu adalah kondisi panggul sempit ya, ukuran bayi yang besar ya, menutupi jalan lahir, karena posisi plasenta previ ya, posisi bayi sungsang ya, biasanya kegagalan dalam proses persalinan, melambat berhentinya bayi, dan posisi bayi tidak searah untuk keluar. Jadi biasanya ibu yang mengalami sesar ini bisa HB rendah ya, darah tinggi, kayak gitu bisa terjadi operasi sesar. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang nifas ya. Nifas itu berlangsung 40 hari ya, di mana terdapat warna-warna darah ya. Ini adalah warna 1 sampai 3 hari. Warna pada darah itu berwarna merah ya. 1 sampai 3 hari berwarna merah, berbau amis dan banyak ya. Kemudian 7 hari setelah melahirkan berwarna kecoklatan, tidak berbau amis dan jadi lebih sedikit. Jadi itu berwarna kecoklatan setelah 7 hari. Kemudian 14 hari setelah melahirkan berwarna kuning ya. Ini setelah 14 hari ya. Kemudian perubahan bentuk rahim ya. Setiap harinya itu akan berbentuk ya. Rahimnya akan kembali. Ada perbedaan setelah melahirkan hingga menuju nifas. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang dilakukan oleh ibu nifas, yaitu dengan melakukan senam nifas ya. Biasanya ibu-ibu nifas itu harus melakukan senam nifas agar kembalinya ke bentuk semula ya. Nah, kemudian apa sih kelebihan senam nifas ini? Kelebihan senam nifas ini adalah rehabilitasi jaringan. Akibat persalinan mengembalikan ukuran rahim ya. Ukuran rahim bisa berukuran seperti semula ya. Kemudian melancarkan produksi ASI ya, melancarkan BAK dan BAB. Kemudian memperbaiki sikap ya. Hal-hal apa yang dikonsumsi untuk ibu nifas ini adalah mengonsumsi buah dan sayur dan makanan yang seimbang. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh ibu nifas ya? Di sini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu nifas yaitu membuang ASI yang pertama kali ya, melakukan hubungan seksual dengan suami ya, kemudian membersihkan payudara dengan alkohol, mengikat perut dengan kencang ya, dilarang menggunakan sabun apapun untuk merapatkan mungkin ya. Jadi itu antisipasi untuk ibu nifas dan apa yang harus dilakukan pada ibu nifas. Baik, kemudian ada inisiasi menyusui dini ya, yaitu IMD ya atau IMD. Nah, di sini IMD ini ya ada. Itu jadi setelah pusatnya dipotong, maka bayi kemudian bayinya ditengkurapkan ya. Habis ditengkurapkan dia untuk mencari air susunya sendiri ya. Kemudian manfaat IMD sendiri meningkatkan keberhasilan hidup bayi, meningkatkan keberhasilan proses menyusui, meningkatkan kesempatan bayi untuk mendapatkan kolostrum ya. Jadi IMD ini
bermanfaat sekali untuk si bayi mendapatkan kolostrum atau ASI pertama kali, dan bayi bisa berlangsung hidup bagaimana dia mencari air susunya ibu sendiri. Ya, kemudian kita berlangsung pada ASI eksklusif ya. Apa sih ASI eksklusif itu ya? ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa adanya tambahan apapun. Jadi yang dinamakan ASI eksklusif itu tidak ada tambahan apapun ya, baik air putih, baik susu formula ya. ASI eksklusif itu hanya ASI dari ibunya saja. Nah, ini adalah bentuk menyusui ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke berapa lama bayi menyusui ya. Nah, bayi menyusui itu rata-rata bayi menyusui selama 5-15 menit. Itu ya, dan paling lama itu adalah 30 menit ya, 30 menit itu, tapi sangat sempit jika bayi itu 30 menit dan paling enggak 5-15 menit ya. Oke, bagaimana sih agar bayi tetap ASI eksklusif, yaitu memijat payudara, memompa ASI, jangan berhenti menyusui ya, ciptakan suasana tenang, tidak mencampur air ASI dengan apapun ya. Kemudian tempat untuk penyimpanan sendiri, cara pemakaian ya. Ketika ASI mulai mencair, gunakan air hangat ya. Jangan langsung diminumkan ke bayi. Ketika dari kulkas itu tidak boleh langsung dicairkan dengan air panas langsung, tetapi dengan menggunakan air hangat ya, ASI perah ya. Dan ASI perah itu tahannya 6 jam dengan suhu 25 derajat Celcius. ASI perah tahan 24 jam saat disimpan dengan pendingin tambahan kantung es ya. Jangan pakai plastik apapun, harus dengan kantung ASI sendiri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi saat menyusui ya. Di sini ada posisi menggendong ya. Posisi menggendong adalah posisi ini bayi digendong ya, digendong dengan kepala tengkuk siku tangan ibu ya. Kemudian posisi menggendong silang ya, seperti ini, bisa dilihat di gambar ya. Pada posisi ini ibu menyangga kepala bayi, posisikan bayi sehingga dada perut mengarah ke ibu ya, seperti itu. Kemudian posisi bersandar, ibu duduk bersandar pada punggung beralas bantal ya. Pastikan ibu beralas bantal. Berikutnya adalah posisi bayi kembar ya. Bagaimana menyusui bayi kembar ya, seringkali terjadi di masyarakat dan bertanya-tanya bagaimana jika bayinya kembar ya, posisinya seperti apa. Nah, baik, bisa dilihat seperti ini ya. Ini adalah posisi double football ya, seringkali dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa tenaga medis untuk mengajarkan kepada ibu yang bayinya dua ya, atau kembar, yaitu yang tempelkan bayi di atas bantal. Nah, seperti ini, jadi dikasih alas bantal ya. Jadi posisi bayi seperti ini ya, dua ya. Kemudian posisi front cross ya, seperti ini, menyilang ya. Kemudian posisi upgrade latch. Nah, ini posisi bayi berdiri ya, seperti itu. Jadi posisi bayi berdiri senyaman mungkin, sesuai dengan nikmati ya, tidak ada tekanan dan apapun, dibuat nyaman kayak gitu. Kemudian manajemen laktasi sendiri, kita masuk ke manajemen laktasi, yaitu manajemen laktasi itu adalah pemanasan atau penghangatan payudara dengan handuk hangat ya, handuk hangat selama 2 menit ya, ditempel dengan handuk hangat selama 2 menit, kemudian pemijatan puting, memijat dengan melingkar. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke hal-hal yang terjadi kepada ibu yang menyusui ya. Ini adalah skin redness ya. Ini adalah posisi di mana jika payudara itu terasa nyeri ya. Biasanya itu kepada ibu-ibu hamil itu biasanya itu adalah skin redness. Inflammation adalah peradangan mekanisme tubuh dalam melindungi dari infeksi. Kemudian mixed ducts, saluran susu yang tersumbat ya. Lobusis, bagian konteks cerebri yang terletak di belakang rangsangan visual ya. Kemudian ada vate tissue, jaringan otot, 2 lap yang serba kertas ya. Nih ya,
Ini adalah peradangan-peradangan ya mungkin. Makanya jika kita menyusui, harap jangan berhenti dan berganti-ganti ya air susunya saat menyusui, agar tidak terjadinya pembengkakan atau iritasi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita harus melakukan manajemen laktasi seperti